Jadi ini ya menantu yang dipilih Farhan. Cantik sih, tapi gak ada gunanya kalau cuma modal tampang doang. Dia tuh kerjaannya cuma ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Bantu-bantu enggak, nyusahin iya. Kalau gitu sih namanya numpang hidup, tahu nggak? Nggak tahu diri banget sih, nggak tahu malu. Bu, coba ibu perhatiin baik-baik siapa yang ongkang-ongkang kaki di rumah ini. Saya nggak numpang hidup kok bu, justru saya tuh lagi usaha kecil-kecilan, jualan online. Mana tahu nanti rame yang beli dagangan aku. Jadi aku bisa deh bantu-bantu Mas Farhan. Ah, bantu Farhan? Farhan, dengerin tuh Farhan, istri kamu katanya jualan online ya. Ya Tuhan, malu banget aku punya menantu model begini. Masa zaman begini masih ngarepin untung dari jualan online sih? Apaan tuh jualan online? Yang dijual daster murahan yang pasti. Daster bolong-bolong yang udah sobek digerogoti tikus. Hah, dasar penjual daster abal-abal. Gak tahu diri banget deh, heran. Alhamdulillah, saya gak cuma jualan daster aja kok bu. Saya juga ada beberapa produk kecantikan dan fashion bu, yang benar-benar cocok bu dengan kebutuhan wanita zaman sekarang. Lagian udah banyak juga contoh sukses dari bisnis online. Jadi buat apa aku harus pusingin perkataan ibu? Oh, sudah berani melawan ya kamu sama ibu? Kamu sadar gak sih? Kamu itu siapa di rumah ini? Kamu itu cuma menantu miskin yang kebetulan dipincut sama anak saya. Dari awal juga saya sudah tidak merestui kan hubungan kalian ini. Karena si Farhan aja yang nyolot, makanya kalian sekarang bisa menikah. Iya bu, tanpa ibu kasih tahu juga aku udah tahu kok kenyataannya. Semua yang ibu omongin itu benar. Aku cuma seorang anak orang miskin yang kebetulan dicintai oleh anak orang kaya. Tapi ibu gak perlu khawatir, karena semua penilaian itu akan segera sirna dengan kesuksesan bisnis onlineku. Bisnis? Kamu sebut itu bisnis? Dengerin ya lihat. Orang kaya itu bisnisnya gak seperti itu mah bukan bisnis namanya, tapi UMKM. Yang namanya bisnis itu kamu punya toko besar, perusahaan, trading saham, punya karyawan dan juga punya banyak kantor. Bukannya kerjaannya main HP doang sambil rebahan di kamar. Ibu gak boleh dong ngomong seperti itu sama Alia. Alia ini kan istri aku bu, menantu ibu. Kalau dia sekarang lagi usaha ya harusnya kita itu dukung dong, bukan malah menjatuhkan kayak begitu. Sekarang udah banyak orang sukses di bisnis online bu. Alia sedang berusaha untuk mandiri, jadi kenapa ibu malah menghinanya? Kamu tuh ya Farhan, dasar anak yang gak tahu diuntung. Ibu ini sudah susah payah besarin kamu, kasih pendidikan yang bagus, yang layak, biar kamu itu punya pemikiran dan masa depan yang cerah. Terus kenapa kamu malah milih nikah sama perempuan yang gak jelas seperti dia? Dia itu gak setara. Tahu gak sama kita? Jualan online itu kerjaan buat orang yang bodoh yang gak punya ijazah. Tahu gak bisa dapat pekerjaan? Saya tahu, saya itu bukan orang kaya bu. Saya juga tahu saya itu gak punya pendidikan setinggi suami saya. Tapi ibu tetap gak boleh merendahkan saya seperti itu. Saya gak mau cuma diam dan mengandalkan Mas Farhan aja. Saya mau berusaha dan meringankan beban pengeluarannya. Berusaha katanya, udah jelas gak bakal sukses. Masih ada dilakukan. Apa yang dinamakan usaha kalau kayak begitu? Dengar ya omongan aku nih ya, Alia. Dari dulu gak ada yang namanya menantu miskin bisa sukses. Mertuanya yang kaya, menantunya yang harus nurut. Kalau gak bisa, kasih kontribusi minimal tahu diri lah. Jangan bikin malu keluarga. Bu, saya itu gak pernah bermaksud bikin malu siapapun. Saya cuma mau membuktikan kalau saya itu bisa berdiri di kaki saya sendiri. Apa itu salah bu? Salah besar. Kamu itu cuma menantu, ngerti? Bukan bagian dari keluarga ini. Aku gak pernah setuju Farhan menikahkan kamu. Seharusnya dia bisa dapat istri yang lebih pantas, yang lebih berkelas. Bukan seperti kamu. Lagian kamu yakin bisa sukses? Hah? Kamu itu cuma cewek kampung yang gak tahu apa-apa. Boro-boro bisnis, bisa masak saja sudah untung. Ibu cukup. Saya gak suka ya ibu ngomong seperti itu ke Alia. Dia itu istri saya. Saya yang pilih dia dan saya bangga sama dia. Jadi ibu jangan menghina dia lagi ya, yang udah jadi istri saya. Astagfirullah Farhan. Kamu itu udah aku besarkan dengan susah payah. Aku kasih hidup yang nyaman, tapi akhirnya jatuh ke pelukan perempuan yang gak berguna seperti gini. Ya Allah, apa salahku punya menantu kayak dia? Itu adalah musibah terbesar dalam hidup aku. Bu, mungkin sekarang ibu bisa menghina aku sepuas yang ibu mau ya. Tapi ingat satu hal ya bu, hukum karma itu berlaku. Aku gak akan tinggal diam. Aku akan bertahan dan membuktikan kepada ibu kalau aku tuh bisa menjadi menantu yang sukses, yang membungkam semua omongan ibu. Ibu tunggu aja nanti.
Wah, Ibu Mirna, dari mana? Dari mana mau kemana nih? Jam segini masih keluar keluyutan. Habis dari Bela aja ya, Bu. Mau masak apa sih emangnya, Bu Mirna? Aduh Pak RT sama bapak-bapak ini enak ya. Jam segini masih bisa duduk santai mengobrol begini. Beda banget sama saya. Meskipun saya ini orang terkaya di kampung ini, tapi nyatanya saya harus kerja rodi terus selama di rumah. Capek ngurusin semuanya sendiri. Lah, kan ada Alia menantu ibu. Kenapa harus bisa kerja rodi toh, Bu? Harusnya dia itu dong yang menggantikan pekerjaan ibu. Minimal kalau dia itu nggak bisa gantiin, ya dia ngeringanin lah dengan bantuin pekerjaan ibu. Emangnya si Alia itu kemana, Bu, sekarang? Lagi pergi ya? Enggak ada kok dia di rumah. Terus kenapa dia gak bantuin ibu? Alah, anak itu mah Pak. Jangan sebut-sebut nama anak itu ya Pak Jamal. Gak ada gunanya juga, percuma. Anak itu cuma kayak mayit. Tahu gak, di rumah saya bukannya bantuin kerja, dia malah bikin hidup saya itu jadi semakin susah. Saya tuh tiap hari harus beresin rumah, masak, cuci baju, mengurusi ini, mengurusi itu, mengurusi semuanya sendiri. Intinya ya menantu macam apa ya, cuma bisa makan tidur doang. Masa iya sih Bu Mirna? Padahal kalau dilihat-lihat, saya lihat Alia itu anaknya baik loh. Ramah, pengertian, rajin. Tidak seperti yang Bu Mirna bilang barusan. Apa emang iya Bu, kalau dia segitu parahnya di rumah? Saya juga awalnya mikir begitu Pak. Tapi yang namanya tinggal satu atap, lama-kelamaan kelihatan balangnya. Kelihatan belangnya. Jangan tertipu sama muka polosnya. Di rumah itu dia gak ada harganya. Cuma modal cantik doang, tapi gak bisa diandalkan. Saya ini jadi mertuanya, tapi malah kayak pembantu buat dia. Tapi Bu Mirna, saya sering lihat Alia itu sibuk jualan online. Itu kan usaha juga. Jualan online. Receh Pak, hasilnya gak seberapa. Farhan banting tulang cari duit. Dia cuma duduk-duduk main HP. Katanya jualan. Jualan apa coba? Barang murahan, untungnya gak cukup buat beli garam. Saya ini kasihan sama Farhan, capek-capek tapi punya istri yang gak bisa bantuin apa-apa. Kalau begitu kasihan juga Farhan ya Bu. Pak Jamal, saya ini sudah pasrah, mau gimana lagi? Saya gak mau lihat anak saya itu tersiksa. Tapi dia itu kayak udah kena pelet. Gak bisa lihat kalau istrinya itu cuma beban. Padahal banyak perempuan lain yang lebih pantas buat dia. Saya tuh sampai kepikiran, apa jangan-jangan Alia pakai ilmu pengasihan ya? Wah, kalau beneran pakai pelet, bahaya juga itu. Ya Bu, bisa jadi Farhan memang udah dikendalikan sama Alia. Wah, nah itu dia Pak RT. Saya juga heran, kenapa Farhan itu sebuta itu? Saya sebagai ibu sudah kasih kode berkali-kali biar dia itu sadar. Tapi tetap saja dia bela-bela istrinya, kan aneh. Ya ampun, kasihan banget kalau sampai begitu ya. Kalau Farhan beneran kena ilmu pengasihan, dia harus segera disadarkan Bu Mirna. Itulah Pak, saya tuh tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya cuma pengen anak saya itu bahagia. Tapi kalau dia terus sama Alia, hidup bakal sengsara seumur hidup. Saya sih udah kepikiran, lebih baik mereka cerai saja. Kalau emang istrinya itu tidak bisa diandalkan Bu, ya percuma dipertahankan. Farhan masih muda, masih bisa cari yang lebih baik. Nah itu dia, makanya Pak saya minta doanya saja ya. Biar Farhan itu bisa cepat-cepat sadar. Saya gak mau dia hancur gara-gara perempuan yang gak ada guna itu. Ya Allah Ibu, kenapa Bu? Kenapa harus begitunya Ibu memfitnah aku? Padahal aku itu gak pernah jahat sama Ibu loh. Aku gak pernah berbuat salah sama Ibu. Aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik Bu. Walaupun memang belum menjadi menantu yang ideal seperti keinginan Ibu. Tapi kenapa aku difitnah seperti itu? Kenapa Bu? Kenapa? Alia menarik nafas panjang, tatapannya berubah. Ia tak akan menangis, ia tak akan lemah. Ia akan membuktikan bahwa semua itu fitnah. Baiklah, kalau Ibu ingin menjatuhkan aku akan berdiri lebih kuat. Kalau memang itu yang Ibu inginkan, aku akan buktikan bahwa Ibu itu salah besar. Aku akan menjadi orang yang sukses dan membungkam semua perkataan Ibu itu. Akan kubuktikan sama mereka semua bahwa Ibulah yang selama ini salah dan terus menebar fitnah. Mas Farhan, aku gak ingin kita itu terus hidup seperti ini. Aku ingin hubungan kita itu gak sekedar cukup hanya dengan menikah. Aku ingin kamu itu membela aku di depan Ibu, Mas. Aku ingin kamu menasihati Ibu dan melarangnya untuk menghina aku lagi. Aku gak ingin terus dihina dan direndahkan oleh ibumu, Mas. Aku mau sesuatu yang lebih untuk kita. Alia,
Kamu tahu kan karakter ibu itu bagaimana? Selama kita pacaran dulu juga aku udah menasihati kamu tentang kemungkinan semua ini. Kamu tahu kan, ini semua bukan hanya soal uang, ibu juga punya perasaan. Alia, aku juga paham kalau dia itu sering banget merendahkan kamu. Tapi apakah ini cara yang benar untuk menghadapinya? Iya mas, cuma ini satu-satunya cara yang harus kamu lakukan. Ini udah bukan hanya soal status dan uang lagi mas, ini udah menyangkut soal harga diri. Aku sudah cukup muak dibully dan diremehkan terus. Aku bersumpah akan merebut semua yang ibu miliki, yang ibu banggakan. Akan kukuasai semua aset yang selalu membuat ia sombong. Aku akan buktikan kalau aku itu lebih dari sekedar menantu biasa yang tak berarti bagi dia. Camkan itu mas, aku akan membeli semua yang dia punya. Kamu yakin sayang, itu bukan hal yang mudah loh. Aku gak mau kamu itu merasa terbebani atas semua rasa sakitmu itu. Kamu gak perlu khawatir mas, ini adalah keputusan hidupku. Aku akan melalui semua ini. Ini bukan hanya untuk aku tapi untuk kita berdua. Aku akan buktikan kalau aku itu bisa. Aku ingin ibu belajar dari kesalahannya, bagaimana rasanya hidup jadi orang yang susah, agar dia itu tidak lagi merendahkan dan menghina aku. Ya udah, kalau emang itu keinginan kamu, aku akan dukung sepenuhnya. Aku gak akan ikut campur sampai nanti ibu benar-benar menyesal dan belajar dari kesalahannya. Beberapa bulan kemudian, Alia semakin sukses menjalankan bisnisnya. Dia memulai dengan modal kecil lalu kemudian membeli sebuah aset pertama yang dimiliki oleh ibu mertuanya. Aku ada kabar baik nih. Aku baru aja membeli saham dari perusahaan ibu loh. Aku tahu ibu pasti terkejut. Tapi ini memang langkah pertama dari rencana besar yang aku miliki. Aku akan perlahan-lahan membeli dan memiliki saham-saham di perusahaan ibu. Dan tinggal menunggu waktu saja sampai perusahaan yang ibu banggakan itu jadi milik aku sepenuhnya. Kamu berani sekali ya. Kamu pikir dengan uang yang kamu bisa miliki itu semuanya. Kamu memang sudah lupa diri. Alia, kamu hanya menantu yang seharusnya tahu tempat. Kamu pikir kamu itu bisa menggantikan posisi saya di sini? Tidak kok bu, saya tidak bermaksud menggantikan ibu. Saya hanya ingin mengambil apa yang ibu anggap sebagai milik ibu dan membuktikan kalau saya itu lebih dari apa yang ibu kira. Kamu pikir kamu itu siapa? Uang tidak bisa membeli segalanya. Alia, kamu hanya seorang wanita biasa yang berusaha masuk ke dunia yang tidak pernah. Untuk orang seperti kamu akan menyesal. Menyesal bu? Tidak, saya tidak. Saya akan terus maju karena saya tahu apa yang saya lakukan ini adalah keputusan yang tepat. Beberapa bulan kemudian usaha Alia berkembang pesat. Ia membeli lebih banyak aset yang dimiliki oleh Bu Mirna. Dan akhirnya Bu Mirna menyadari bahwa ia telah kehilangan hampir semua harta dan usahanya. Aku ingin mengabarkan kalau aku itu baru aja membeli beberapa perusahaan terakhir milik ibu. Semoga ibu tidak keberatan ya dengan keputusan itu. Ibu gak marah kan? Karena itu adalah perusahaan terakhir yang ibu punya. Kamu memang benar-benar keterlaluan, Alia. Kamu pikir dengan uang kamu itu bisa membeli semua yang saya bangun? Kamu akan merasakan sendiri ditelan dalam hegemoni dan keangkuhan dirimu sendiri. Tunggu saja kamu, Alia. Ibu akan membuatmu menyesal dan jatuh sejatuh-jatuhnya. Akan ibu buat kamu hina, bahkan lebih hina daripada seekor hewan. Oh ya? Aku takut banget deh dengan ancaman ibu itu. Lihat. Bulu kuduk aku aja sampai merinding seperti ini. Makasih ya sudah memperingatkan saya sejak awal bu. Tapi asal ibu tahu, tidak ada yang perlu saya sesali. Karena saya hanya ingin melihat ibu merasakan apa yang ibu perbuat pada saya selama ini. Paham? Nih ada sedikit uang receh buat ibu. Lumayan lah buat tambah-tambah usaha kerupuk. Kerupuk. Ya Allah, betapa susahnya mencari uang di tengah lingkungan ini. Udah 2 hari aku belum makan sesok nasi. Bagaimana ini ya Allah, aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Lapar. Alia yang kini sukses datang dengan mobil turun dan menghampiri ibunya. Mobil ini kan mobilnya Alia. Halo ibu, mertuaku, gimana kabar ibu sekarang? Udah puas menjalankan hidup sebagai orang susah?
Udah puas merasakan gimana perihnya hidup dengan harta seadanya? Enak kan? Lezat kan? Atau justru pengen hidup yang jauh lebih sengsara daripada ini? Arya, maafkan ibu ya nak. Ibu tidak tahu kalau kamu itu akan sejauh ini. Ibu salah, ibu terlalu sombong. Ibu sudah terbuat kejam padamu dan sekarang ibu merasakan apa yang ibu lakukan pada kamu itu. Tolong beri ibu sedikit kesempatan untuk hidup dengan lebih baik. Oh, semuanya sudah terlambat. Apa yang ibu lakukan pada saya dulu, itu tak akan pernah bisa saya lupakan. Ibu meremehkan saya, menghina saya, dan itu membuat saya semakin keras untuk bertahan. Sekarang ibu merasakan sendiri kan? Saya tahu. Maafkan ibu Alia. Semuanya sudah terlambat, Bu. Ibu harus merasakan apa yang ibu perbuat pada saya. Saya tidak bisa memberikan apa-apa lagi. Alia kemudian pergi meninggalkan Bu Mirna yang hanya bisa menangis dalam kehinaan. Dia kini terpaksa hidup menjual kerupuk keliling untuk bertahan hidup. Kerupuk.